Sobat Watak, kembali lagi ke Watak Hema Talks, terdepan berimbang mencerdaskan. Ditemani saya Kejora pada episode kali ini yang berjudul Perempuan Beradvokasi. Nah, nggak terasa nih kita udah sampai di episode ketiga nih. Kalau sebelumnya kita udah berbincang dengan jajaran mahasiswi yang unggul di bidangnya masing-masing. Sekarang kita juga mau ngobrol dengan seorang dosen perempuan yang nggak kalah keren. Sesuai dengan judulnya, kita akan kedatangan seorang dosen yang aktif beradvokasi di bidang isu-isu lingkungan. Nah, langsung saja kita sambut Ibu Dr. Herlina Agustin MT atau Ibu Titin. Halo Ibu Titin. Selamat datang Ibu Titin, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Nah, hari ini gimana nih kabarnya Ibu Titin hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya, alhamdulillah. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu, untuk segmen dari Watak Hema Talk sendiri, kami biasanya memulai dengan pertanyaan yang lebih ringan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan ringan di awal. Nah, setelah itu nantinya kita masuk mendalami ke pertanyaan yang lebih dalam lagi ke topik yang Ibu dalami nih, yaitu tentang isu-isu lingkungan, terutama advokasi isu lingkungan gitu. Siap. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, Bu, Ibu Titin ini merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik ya Bu, benar di Prodi Jurnalistik. Betul. Boleh diceritakan nggak ya Bu tentang masa-masa ketika menjadi mahasiswi di Unpad? Ketika jadi mahasiswi? Iya, waktu dulu masih S1. Saya termasuk mahasiswa yang rajin berorganisasi. Rajin. Dulu saya jadi presiden English Speaking Union tahun 90. Oh, pasti belum lahir, orang tuanya mungkin belum ketemu juga ya. Iya, gitu. saya belum lahir. belum dipikirin sama orang tua untuk lahir ya. Jadi tahun 90 saya jadi presiden English Speaking Union. Kemudian tahun 91 atau 2 gitu kali ya. 91 kayaknya. Saya ikut jadi anggota Search and Rescue Unpad. Saya juga jadi anggota paduan suara. Banyak banget ya gitu. Itu lengkap emang sekali. nggak mau diem orangnya gitu ya. Jadi kalau kuliahnya lama karena kebanyakan berorganisasi, ya itulah salah satunya gitu ya, akibatnya gitu. Rescue tadi itu rescue Search apa? and Rescue. Rescue maksudnya? SAR. Oh, kayak SAR gitu ya. Oh, keren banget. Ada English, ada SAR-nya, ada seninya juga Ada, padus. iya sebetulnya. Saya tuh sebetulnya kalau nyanyi bisa, merdu enggak gitu. Gitu. Makanya jadi advokasinya mengeluarkan suara-suara sumbang gitu ya. Boleh banget Ibu. Nah, terus kira-kira perbedaan terbesar di Unpad nih Bu, dulu waktu masih menjadi mahasiswi sama sekarang udah jadi dosen gitu. Oh, dari apa nih? Misalnya dari Apa baik aja? perilaku, mindset dan fasilitas ya. Kalau fasilitas karena dulu saya kan di Pati Ukur ya. Oh, dulu di Pati Ukur. Saya di Sekeloa dulu. Jadi kalau kita mau ke Sekeloa itu kita pasti harus lewat gang. Namanya Gang Senggol. Jadi Gang Senggol. bergerak sedikit tinggal rumah orang gitu kecil ya. ya? Kecil. Nah, itu karena itu jalan terdekat untuk sampai kampus Sekeloa. Jadi rumah kampus kami itu dulu di sebelahnya yang sekarang jadi rumah sakit gigi, rumah sakit umum gigi. Itu dulu kampus saya. Gitu. Jadi emang dari dulu udah bersebelahan sama FKG. Gitu. Jadi kalau sekarang dilihat fasilitas lebih banyak ya daripada dulu. Kalau dulu itu lebih apa ya namanya, lebih sederhana sih memang. Kalau sekarang jauh kampus ini juga jauh berkembang dari dari pohon-pohon. Dulu tuh gersang banget. Sekarang udah lebih seger. Jadi pohon tuh baru ditanam ya Bu? Tahun itu. Tahun Ditanamnya itu. tahun itu. Ya, sekarang baru gede. Sekarang gede gitu ya. Nah terus kalau dari mindset banyak perubahan karena memang perkembangan zaman juga ya. Teknologi berkembang, teknologi informasi juga berkembang. Jadi yang dulu misalnya saya di jurnalistik tuh kebanyakan nulisnya tulis tangan atau pakai media cetak misalnya. Sekarang udah berubah semua, berubah jadi kalau dulu media elektronik tuh sempat ngetop. Sekarang TV, radio udah jarang ditonton. Siapa yang nonton TV dan radio sekarang gitu kan? Semua nontonnya YouTube, Ini nanti di Instagram, YouTube juga. Reels dan sebagainya, iya kan gitu. Jadi perkembangannya memang luar biasa dahsyat. Jadi dosen pun nggak bisa menggunakan teori-teori lama, semua harus teori-teori baru, ngikutin perkembangan baru, digitalisasi di mana-mana gitu, nggak boleh kalah sama. Lebih hebat mahasiswanya karena dia native kan ya. Sementara dosen itu
migran, teknologinya migran gitu. Jadi banyak juga dosen yang lebih tua mungkin yang agak kesulitan untuk menghadapi digitalisasi sistem yang ada sekarang. Kalau sekarang semua digital. Dulu masih absen tanda tangan, masih bisa nitip absen gitu. Kalau sekarang nggak bisa nitip absen. Bisa sih kali ya gitu, tapi ya kita bisa lihat kok. Gitu. Gitulah contohnya. Jadi Ibu belajar terus ya untuk termasuk teknologi juga. Betul. Gitu. Bukan hanya belajar tentang teknologinya, tapi juga belajar melihat kondisi sosial dan lihat kondisi masyarakat sekarang ini gitu. Keren banget Ibu. Ternyata jadi dulu Unpad gersang, sekarang pohonnya udah tinggi. Terus secara lebih sejuk. Dulu secara panas sistem banget. juga Udah lebih bagus. banyak yang berubah ya. Betul. Nah, terus sekarang nih kita udah bisa masuk nih Bu ke topik lingkungan gitu. Siap. Isu lingkungan. Nah, yang pertama mungkin saya mau nanya dulu, Ibu Titin itu mulai merasa bahwa advokasi untuk isu-isu lingkungan itu penting itu kapan kira-kira, atau bagaimana gitu bisa Ibu menyadari itu? Oke, sebetulnya dari zaman saya S1, skripsi saya udah tentang lingkungan. Dari skripsi S1. Saat semua orang tuh nggak peduli dengan lingkungan tahun gitu. 90 ya waktu itu ya? Tahun 93 tuh belum ada yang rame soal lingkungan, orang nggak terlalu peduli juga gitu. Nah, tapi pendekatan saya jauh lebih dalam pada lingkungan itu ketika suami saya tuh hobinya, kan dia aktif juga di Menwa ya. Ceritanya dia beli burung elang gitu. Terus saya tuh kasihan sama burung elangnya. Mau diapain gitu, kok cuman ditaruh aja. Tapi memang yang dia beli tuh pasti elang terluka ya, namanya juga perburuan ya. Tapi kita waktu itu nggak ngerti, kami nggak ngerti waktu itu. Jadi saya cari itu informasi tentang elang ini harus gimana ngurusnya. Ke WWF nggak dapat, ke Greenpeace nggak dapat. Terus ada satu web kecil. Nah di web kecil itu ada tulisannya Profauna. Jadi saya join Profauna tahun itu 2005. Udah lahir dong. Udah 1 tahun. Gitu. Jadi dari Profauna itu saya belajar banyak tentang satwa. Nah dari satwa lah saya entry point saya masuk lingkungan yang lebih tepatnya ya, lebih dalamnya itu lewat satwa. Kalau waktu skripsi itu kan lingkungan tuh hanya sesuatu yang sifatnya general. Nggak kebayang bahwa lingkungan itu ternyata sedetail itu gitu. Jadi dari satwa saya belajar tentang habitatnya, saya belajar tentang kerusakan habitatnya. Kalau kerusakan habitat mengakibatkan apa saja, baik itu kerusakan habitat ini karena apa? Karena tadi deforestasi, belum lagi sampahnya yang masuk ke dalam habitat. Misalnya kita bicara tentang lumba-lumba gitu, atau penyu deh ya, penyu yang paling banyak. Bagaimana penyu kemudian nggak bisa bertelur atau dia tersangkut di sampah-sampah. Nah itu dari situ saya belajar tentang sampah. Dari sampah saya belajar tentang air, karena sampah bisa polusi kemana-mana ya, air lindi dan sebagainya bisa mencemari gitu. Dari situ belajar tentang air, dari air belajar tentang listrik. Dari listrik belajar tentang banyak, jadi tentang taman nasional, tentang landscape gitu. Nah di ujungnya nanti ada bencana. Oh nanti kalau ini ternyata nggak bisa, ini ada bencana yang muncul. Kayak tahun 2015 kalau nggak salah. Februari 2015 tuh saya ada di Cimahi. Jadi saya karena aslinya orang Cimahi ya. Jadi saya tahu tentang kasus meledaknya gunung sampah di Lewi Gajah. Saking parahnya, karena gas metannya kan, dari tumpuk-tumpuk buar meledak, dan itu tengah malam kejadiannya, dan menewaskan waktu itu hitungannya masih sekitar 140 orang, mungkin lebih sih, karena ketutup semua. Nah dari situ juga banyak, wah ini nggak bisa nih, sampah nih nggak bisa dicuekin. Terus satwa, terutama urusannya karena saya entry pointnya tentang satwa ya, itu kan jarang orang bahas tentang satwa kan. Dari satwa yang dilindungi lari ke ular. Saya juga 2016 itu saya aktif di tadi sampah tuh 2005 bukan 2015. 2005. Nah tentang ular juga, jadi 2016 saya masuklah ke pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ular Siux Indonesia, dan saya aktif juga jadi relawan di sana. Nah dari situ makanya tadi saya bilang gitu soal snake bites dan sebagainya. Ini juga isunya lingkungan. Terus apa kaitannya sama komunikasi? Ternyata nyambung banget gitu. Gimana tuh, Bu? Jadi kayak gini deh. Tadi yang saya tanya ya, kalau tergigit ular harus apa?
Oh, orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih, Bu. Nah, artinya komunikasi itu nggak nyampe, Ah, ya benar. ya kan? Orang nggak tahu bahwa ketika digigit ular, ular tuh memang ketika dia digigit, mungkin aja dia jenis ularnya aja dia nggak tahu, kan? Ada ular yang berbisa, ada ular yang tidak berbisa. Itu kalau tergigit harus gimana? Biasanya orang taunya dari buku pramuka, disedot, diikat gitu kan. Padahal menurut WHO itu salah. Jadi kalau menurut WHO yang bagus tuh dimobilisasi. Karena penyebarannya kan lewat saluran getah bening itu. Ya. Nah itu yang kemudian komunikasi itu yang nggak bisa. Yang keluar tuh hoax. Harus pakai bawang merah, harus pakai bawang putih lah apa gitu, dibumbuin kan jadinya ya. Jadi Dan ya. informasinya suka salah gitu. Nah Bu. banyak sekali informasi tentang lingkungan yang misleading atau salah arah gitu. Misalnya orang memelihara satwa liar boleh nggak? Kalau satwa liarnya sekarang kayak gini deh, kan orang merasa bahwa umumnya ya orang-orang tuh merasa bahwa pelihara satwa liar itu sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang unik, Eksotik gitu eksotik, bilangnya. dan dia bisa mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain, ya kan? Nah tapi kalau satwanya itu ternyata satwa yang dilindungi gimana? Bahkan satwa yang tidak dilindungi pun ngapain dipelihara? Contoh lah ya, misal kita pelihara makaka atau monyet ekor panjang, yang sekarang rame kan. Monyet, orang pelihara monyet kan banyak sekarang. Buat apa gitu? Monyetnya tersiksa, dia juga nggak bisa melakukan peran dan fungsinya di alam, gitu. Jadi ini memang masalah komunikasi, dan saya merasa bertanggung jawab gitu bahwa ini harus dibahas oleh orang-orang komunikasi. Konflik manusia dengan harimau, sebagai banyak riset saya terkait dengan konflik manusia dengan satwa ya. Itu kan kenapa masih ada orang yang harus diterkam harimau? Dia belajar apa tentang harimau? Komunikasi informasi apa yang mereka tahu tentang harimau? Sampai kemudian masih ada orang yang sampai sekarang jadi korban keganasan harimau, padahal dia tinggal di habitat harimau, gitu kira-kira. Gitu ya. Saya jadi ngomong terus ya. Iya nggak apa-apa Bu. Nanti jadi banyak ilmu yang disampaikan ke Sobat Warta juga gitu. Jadi dulu tuh awalnya karena dari satwa dulu ya, dari fauna dulu karena elang tadi. Iya. Terus abis itu dari situ kayak seperti berantai gitu ya Bu, ke Betul. lingkungannya, ke sampah, ke air. Betul. Terus dan Ibu merasa bertanggung jawab karena bidang komunikasi itu berperan penting untuk lingkungannya gitu Benar, ya Bu. benar. Keren banget Ibu. Itu kayak jauh banget tahun 90-an, belum banyak yang ngomongin isu lingkungan, terus skripsinya udah lingkungan. Kalau sekarang mungkin semua orang udah kayak skripsi lingkungan gitu. Udah biasa gitu ya. Iya. Udah banyak, tapi mungkin memang tidak sebanyak orang yang kemudian mikirin tentang olahraga tuh masih lebih banyak yang perhatian daripada lingkungan. Oh iya. Isu politik tuh lebih banyak. Oh iya, itu benar banget kalau politik ya Bu. Politik tuh banyak banget daripada isu lingkungannya gitu. Ini Warta Kemas juga sering banget bahas politik. Nah terus mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi dari Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu, tadi sebenarnya udah disebutkan juga ya, Ibu tuh merasa bertanggung jawab karena komunikasi itu penting karena untuk menyampaikan informasi yang benar gitu kepada masyarakat, untuk agar lingkungan tuh lebih baik gitu dan tidak menjadikan bencana yang membahayakan manusia gitu kan. Betul. Jangan abai kira-kira. Jangan abai. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk menggerakkan masyarakat atau mungkin yang paling dekat itu Civitas Akademika Unpad gitu untuk bisa lebih peduli kepada lingkungan? Mungkin ini salah satunya ya. Tahun 2023 atau 2024 saya ngadain pelatihan penanganan ular buat satpam. Jadi saya kenal satpamnya gitu. Sekarang satpamnya kalau ada ular suka nanya, Bu ini ular apa gitu. Dulu dibunuh. Dulu tiap ketemu ular dibunuh karena kan rasa takut dan sebagainya kan. Jadi dengan pelatihan itu kita berharap ular tidak dibunuh gitu. Nah ini dulu kita punya shelter untuk menyimpan ular hasil evakuasi. Jadi kebetulan saya bekerja sama dengan Damkar dan teman-teman Yayasan Siux ini. Jadi kalau ada ular yang masuk rumah biasanya kan dievakuasi tuh. Nah beberapa diantaranya kita simpan dulu sebelum dirilis gitu. Emang gitu kegiatannya anak-anak Siux mah gitu ya. Terus hal lain yang dicoba sekarang adalah tentang pengolahan sampah. Belum sukses, masih banyak yang harus disadarkan. Tapi kita coba ke depan bahwa untuk mengubah perilaku emang nggak cepet gitu. Jadi apalagi urusan sampah kan
teman-teman juga mungkin tahu ya bahwa memilah sampah itu ujungnya kemana, kan nggak tahu. Iya, nggak Ya kan? tahu kita. Nah akibatnya karena nggak tahu, ya tetap aja disatuin. Yang penting rumah saya nggak ada sampahnya, gitu kan? Padahal sampah tuh harusnya dipilah supaya lebih mudah diolahnya, gitu. Tapi lagi-lagi tadi karena komunikasinya kurang luas, kurang bagus, gitu. Jadi yang sampai sekarang banyak orang nggak tahu buang sampah masih sembarangan, gitu. Padahal ya tadi kalau sampahnya sampah organik tuh bisa menimbulkan gas metan dan sebagainya, gitu. Nah hal-hal semacam ini tuh masih apa ya, masih PR-nya masih panjang, gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Harus bekerja sama dengan semua orang ya, Bu. Betul. Jadi tadi so far kalau di Unpad Ibu udah melakukan pelatihan ya. Berarti ada pelatihan tentang ular sama tentang sampah. Kadang-kadang konservasi. Konservasi. Oh, konservasi. Kadang-kadang saya ribut juga, misalnya lampu nyala tuh siang-siang, langsung matiin atau ngeributin anak-anak gitu. Nyalain air di kamar mandi, matiin dulu. Itu personal sehari-harinya. Masih berisik gitu, masih kayak berisik lah. Kayak kalau bisa bawa tumbler. Kalau di kelas tuh dulu sempat kalau nggak bawa tumbler nggak boleh masuk gitu. Menarik banget, itu ide yang unik sih Bu, Mas. Kalau nggak bawa tumbler nggak boleh masuk. Jadi kadang-kadang mahasiswa suka pinjem dulu tumbler temennya biar aku bisa masuk, itu ada. Lucu. Seru banget. Itu menarik sih di kelas itu. Nah terus dari program atau inisiasi yang Ibu buat tadi, pelatihan-pelatihan tersebut, Ibu ada nggak sih, kan tadi Ibu bilang kayak tentang medianya, bukan media sih, komunikasi informasi yang tersebar gitu. Ada nggak sih platform tersendiri yang bisa dilihat oleh Sobat Warta juga dan juga Civitas Akademika Unpad, mungkin platform atau kanal informasi? Kalau sekarang kita masih bikin namanya Living Lab. Living Lab ini judulnya Magnific, yang pelakunya ada di depan sana, di luar-luar di gitu. belakang layar. Di belakang layar. Nah itu mahasiswa-mahasiswa juga, jadi nggak hanya mahasiswa prodi saya sama Renal ya, yang dari jurnalistik ya. Itu ada dari perpustakaan, dari keperawatan, dari jurnalistik ada, dari MPM ada, dari Ilkom ada. Nah kalau tahun 2023 saya kebetulan membina apa ya namanya ya, programnya BEM yang Explora. Ada Explora ketiga itu saya menemani anak-anak ke Lampung untuk penelitian tentang gajah dan sebagainya gitu. Living Lab tadi itu berarti sebuah ini masih sederhana sih Living Lab-nya ya, kita masih harus mencari dana untuk melengkapi beberapa alat di situ. Tapi udah lumayan karena sekarang mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN belajarnya sama teman-teman di Magnific gitu. Ada kemarin juga kita ngajarin masyarakat desa karena itu programnya BEM gitu. Jadi udah mulai banyak kok permintaan-permintaan untuk diajarin bikin tepace, terutama tepace ya. Tepace itu salah satu produk unggulannya teman-teman Magnific. Itu dibuatnya dari kulit nanas. Gitu, difermentasi. Jadi itu probiotik sebenarnya. Oh, probiotik. Tapi kita memanfaatkan yang sisa-sisa gitu, atau ekoenzim. Nah, kami juga bikin ekoenzim. Nanti kalau sekarang udah mulai disaringin dan sebagainya, mungkin nanti dituang ke danau Unpad. Oh, danau untuk ekoriparian. Ya, gitu, untuk membersihkan. Karena kan ekoenzim bagus tuh untuk membersihkan sungai, danau, bisa jadi disinfektan juga, bisa macam-macam gitu. Jadi tuh lebih ke apa ya, inovasi produk gitu ya Bu? Produk yes, tapi sekarang belum kita jual ya, karena masih nyoba-nyoba gitu. Masih harus banyak belajar lagi. Terus kalau misalkan nih Civitas Akademika Unpad ingin berkontribusi gitu, itu informasinya bisa lewat mana nih Bu? Apa langsung menghubungi atau bagaimana? Boleh di IG, boleh DM IG aja. DM IG ya, oke. DM IG Magnific. Oh, DM IG Magnific. Oke, Jadi boleh Magnific banget. punya IG, namanya Magnific. Oh, namanya Magnific. Silakan dilihat. Nah, terus ini mungkin setelah ini jadi pertanyaan terakhir nih Bu, sekaligus pertanyaan penutup. Oke. Lebih ke ada nggak pesan dari Ibu Titin untuk Sobat Warta nih yang di luar yang lagi menonton, yang memiliki minat di suatu bidang tapi belum berani untuk memulai gitu, karena mungkin merasa bidangnya berbeda atau mungkin tidak banyak yang
berkecimpung di bidang tersebut atau mungkin merasa sudah terlambat gitu. Itu menurut Ibu bagaimana? Oke, nggak ada kata terlambat buat Nggak ada belajar kata ya. Saya belajar lingkungan ternyata juga udah tua gitu. Tapi terus gitu maksudnya mencari passion itu harus dimulai dari sekarang. Jadi ketika teman-teman merasa kayaknya kalau aku milah sampah terus buat apa gitu. Nggak tahu juga nanti sama tukang sampahnya disatuin lagi gitu. Iya benar. Jangan berpikir begitu. Tetaplah memilah walaupun tukang sampahnya nyatuin lagi, jangan kecil hati. Nggak apa-apa gitu. Yang penting dari kita sudah dipilah gitu. Tapi kan teman-teman banyak yang nggak tahu cara milah tuh gimana ya gitu kan. Dan kadang ini kalau ada makanan, ada plastik, ini buangnya kemana? Ke yang organik atau yang ke anorganik kan gitu biasanya Nggak ya. tahu gitu. Nah jadi buanglah yang organiknya dulu, nanti plastiknya dipindahin ke bagian plastik. Memang agak effort ya, karena kan kalau sekarang coba lihat deh di sekitar sini, walaupun tempat sampah di sini udah dibagi 3, merah, kuning, hijau gitu ya, hijau organik, kuning anorganik, dan merahnya itu B3 gitu. Coba dibuka, isinya sama Isinya semua, sama, campur. campur semua. Plastik makanan. Iya gitu, jadi macam-macam udah. Jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, dan tidak ada yang tidak berefek walaupun itu kecil. Gitu. Jadi walaupun tindakannya kecil, itu berefek kok. Benar. Matiin lampu ketika siang hari gitu, itu ngefek. Ngefek. Kan kita sering lupa ya, sering seenaknya gitu. Tapi itu Hal-hal ngefek. kecil gitu ya Bu. Oke. Jadi bisa dicatat ya teman-teman Sobat Warta, tidak ada namanya kata terlambat untuk memulai, dan every little things matters. Jadi apapun hal-hal kecil yang kita lakuin itu ada efeknya ya Bu. Betul. Pasti ada efeknya, Betul. meskipun sedikit tuh pasti ada gitu. Walaupun Jadi mungkin kelihatannya semesta nggak dukung, semesta dukung. semesta dukung ya Bu. Percaya aja semesta mendukung. Iya, Ya. betul. Ya, jadi itu tadi ya pesan-pesan yang harus diingat, dan Sobat Warta, dan sudah sekaligus menjadi penutup untuk episode pada kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Titin Sama-sama. atas Terima waktunya kasih yang juga sudah disisihkan. sudah diundang. Iya, terima kasih sama-sama. Dan terima kasih udah banyak bercerita, dan ceritanya sangat insightful dan memberikan banyak ilmu sih sebenarnya. Mendongeng. Ya nggak apa-apa, mendongeng tapi ada ilmunya gitu Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari, mungkin Siap. bahkan bisa bekerja sama juga sama Ibu. Terima kasih kembali saya ucapkan. Sama-sama. Dan untuk Sobat Warta, terima kasih sudah menonton dan ikut menyimak ilmu yang banyak sekali dari Ibu Titin bersama saya. Dan nantikan episode selanjutnya dari kami. Saya Kejora pamit undur diri. Warta Kema Talks terdepan, berimbang, mencerdaskan.